Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore awal. Pergi ke taman memetik selasih, berteduh sebentar di pohon rambutan. Kepada pemirsa semua, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya kita berjumpa dalam Markombur Medan. Tangan semua para pemirsa. Halo sobat podcast TV Balai Besar POM di Medan. Mungkin para sobat sering mendengar apa itu izin edar dari Badan POM. Kenapa sih izin edar itu penting? Pernah nggak sih ngecek di supermarket misalnya, ini ada izin edar BPOM-nya nggak sih? Kosmetik gua ini bermasalah nggak sih? Gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik akan kita diskusikan pada hari ini. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Muzasa Sirait, SSC Apoteker, Kepala Balai Besar POM di Medan. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Iya, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat awal dan semua pemirsa Markombur Medan. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta atau pemirsa podcast TV Balai Besar POM di Medan, bahwa izin edar ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk menjamin keamanan obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Karena itu kita akan mengulas dengan Bapak Kepala Balai Besar POM di Medan. Ya, baik Bapak, mungkin untuk pertama sekali pertanyaan pertama, mohon dijelaskan apa sebenarnya izin edar dari Badan POM itu Pak, dan gunanya untuk apa Pak? Oke, izin edar itu adalah satu identitas yang diberikan oleh Badan POM kepada satu produk yang telah melalui tahapan pre-market evaluation, jadi pengawasan pre-market. Katakanlah satu produk air minum dalam kemasan, itu kan kita cek sarana produksinya, meliputi lingkungan pabriknya, dalam pabriknya, kapasitas produksinya, kemampuan orang-orangnya, kemudian kualitas bahan baku, produk jadi, itu semua dievaluasi. Kalau memang produknya sesuai dengan standar, aman dan bermanfaat, maka Badan POM akan memberikan satu identitas yang disebut dengan izin edar. Jadi memastikan bahwa produk itu memang telah melalui tahapan evaluasi yang komprehensif dari Badan POM. Nah, izin edar itu diamankan oleh undang-undang kesehatan, undang-undang pangan, ya itu mewajibkan bahwa produk yang beredar di Indonesia, baik diproduksi dalam negeri maupun dari luar negeri yang beredar di Indonesia, wajib memiliki izin edar. Baik Bapak. Ya. Berarti setelah mendapat izin edar, sebuah produk itu sudah pasti dinyatakan aman ya Bapak ya? Seharusnya ketika pelaku usaha mengikuti seluruh standar yang telah ditetapkan dari awal, produknya itu harus aman, bermutu dan bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar aman, tapi benar-benar juga memberikan manfaat kesehatan kita. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, kira-kira apakah semua produk wajib terdaftar di Badan POM atau seperti apa Bapak? Kira-kira bagaimana kita masyarakat konsumen untuk mengetahui ini wajib atau tidak? Oke, nah produk yang diawasi oleh Badan POM itu kan banyak, mulai dari obat, pangan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, vaksin, itu semua memiliki izin edar. Produk-produk tersebut memang kan masuk dalam tubuh kita atau kita pakai di luar tubuh, misalnya kosmetik, itu semua harus kembali tadi terjamin keamanannya, maka wajib memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Badan POM. Jadi itu Pak Aul. Baik. Ya pemirsa sekalian, pasti banyak nih para pemirsa yang sedang nonton mau tahu kan, kalau gua punya pabrik kosmetik gimana ya daftarin produk kosmetik saya, seperti itu. Iya. Baik, kira-kira gimana Pak kalau misalkan ada pemirsa nih yang pingin sekali punya usaha kosmetik, kemudian mau daftarkan kosmetiknya di Badan POM, itu gimana caranya Pak? Iya, sebelum kita ke cara, mungkin ini yang paling penting ya, karena mungkin orang bilang begini, ngapain sih gue urus izin edar? Kan gitu. Kalau dia nggak punya izin edar, pertama dia udah pasti melakukan itu, sudah merupakan pelanggaran undang-undang.
yang kedua jaminan keamanan, dan yang ketiga adalah tidak memiliki nilai tambah di mana produk tersebut tidak bisa dijual secara bebas di masyarakat. Izin edar itulah menjadi pas gitu ya, menjadi garansi tiketnya bahwa produknya bisa dijual di seluruh wilayah Indonesia. Berarti potensi ekonominya kan sangat besar. Nah ini yang kita sampaikan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha harus memahami ini. Kalau saya punya izin edar, mau di supermarket, mau di toko, mau di warung, produk saya itu sudah bisa dijual. Marketnya itu sangat besar. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya kosmetika, pertama yang harus dipastikan adalah mereka harus memenuhi standar namanya CPKB, cara produksi kosmetik yang baik. Kita fokus dulu pada persiapan fasilitasnya dulu, ya kan? Alur produksinya seperti apa? Nah, alur produksi itu bisa memenuhi standar sertifikasi CPKB. Itu luas ruangannya harus cukup memadai, ya. Kemudian sistem dokumentasinya harus berjalan, sistem produksinya juga harus jelas alur produksinya untuk menjamin konsistensi. Ketika produksinya dalam jumlah kecil, mereka ke jumlah besar atau sangat besar lagi, itu harus benar-benar konsisten untuk menjamin mutunya. Kalau kosmetik tadi ya CPKB, kalau pangan harus memenuhi standar namanya CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Ini yang mungkin menjadi tantangan yang cukup besar bagi pelaku usaha. Nah, Pak Awal dan para pendengar, kadang-kadang kan urusannya begini, urusan KPOB ini ribet amat sih ya, gitu ya. Kok harus CPKB, harus CPPOB, kalau internasional harus CPOTB. Nah, ini adalah untuk sebagai garansi bahwa memang produk tersebut oleh pelaku usaha itu sendiri bisa menyatakan atau bisa menggaransi ini aman dilakukan, dan itu tentu melalui verifikasi atau pengawasan oleh Badan POM. CPPOB misalnya, ya itu sangat detail karena makanannya masuk dalam tubuh kita, ya kan. Nah di sini yang kadang-kadang masyarakat kok urusan BPOM ribet ya, mahal ya. Bukan urusannya ke BPOM seperti mahal, tetapi menyiapkan fasilitas yaitu wajib. Usaha apapun kan, investasi. Kalau Pak Awal bikin rumah makan, ya selain izin siapin rumah tempat jualan gitu. Betul. Nah itu kan bukan urusannya ke pemerintah ya. Ya bikin kafe misalnya. Kan di Medan ini kan banyak kafe-kafe ya, warung-warung yang wow enak banget tuh, seru banget. Tapi apakah itu urusannya dengan pemerintah untuk fasilitas? Enggak. Nah ini juga yang perlu kita tegaskan di awal ini. Ketika mempersiapkan standar CPPOB, CPKB, CPOTB, itu adalah tentu urusan perusahaan. Nah urusan nanti dengan kita BPOM kan melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan, misalnya registrasi, ASROD gitu ya, sertifikasi, itu semua teman-teman tim di sertifikasi BPOM di Medan udah sangat-sangat andal gitu, dan itu tidak susah lagi dengan sistem online ya Pak ya? Online. Tinggal sekarang gini, yang saya lihat Pak Awal dan para pendengar adalah memenuhi standar cara produksi pangan yang baik, cara produksi kosmetik yang baik. Kalau itu kosmetika, cara produksi obat-obatan yang baik untuk obat tradisional, kami siap mendampingi, kita siap mendampingi BPOM di Medan gitu. Jadi para pelaku usaha jangan ragu gitu ya. Dari awal sampai akhir, sampai nanti itu bukan mensummit ya, tapi kita akan mengawal, mendampingi gitu ya kalau ada kendala masalah. Baik. Ya. Oke. Apakah setelah kita melakukan submit dokumen dalam sistem, apakah itu izinnya otomatis terbit? Itu perlu pemahaman bagi masyarakat. Ya. Nah, itulah kenapa dalam sistem pengawasan barang makanan ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah pemerintah, yang kedua pelaku usaha, dan yang ketiga adalah konsumen. Nah, dalam hal ini pelaku usaha dan pemerintah ini harus benar-benar bersinergi. Dalam hal ini ya kita pun dari Balai Besar POM di Medan harus benar-benar membantu supaya apa? Data dokumen yang disubmit di sistem itu benar-benar komplit, lengkap, supaya nanti satu kali submit semoga lengkap gitu. Karena terkadang tidak sedikit pelaku usaha itu, ini kan saya sudah submit, kok belum keluar izin edarnya, padahal masih ada beberapa dokumen yang
belum lengkap. Atau mungkin dokumennya lengkap, ada yang masa berlakunya sudah expired ya Pak? Expired ataupun mendekati expired gitu. Bahkan ya kami pernah menemukan data juga atau dokumen yang ternyata nggak valid, nggak asli, nggak original. Nah ini kan hal-hal yang harus dihindari supaya ketika dia mensubmitnya, evaluator dari pusat kan, ini kan dari Badan POM nih, sudah langsung lihat nih, oh semua persyaratan 1, 2, 3, 4 sudah clear. Ya kalau sudah itu akan segera terbit izin edarnya. Karena sebelum semuanya sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, dan ini persyaratannya sama loh Pak Awal, mau di Aceh, di Medan, di Padang gitu ya, di Lampung sampai di Papua semuanya persyaratan yang sama gitu ya. Jadi kalau sudah dilengkapi pasti izin edarnya akan terbit. Oke Pak. Gitu. Halo pemirsa POM TV, sudah dengar kan? Kalau mau perizinan cepat terbit, berarti dokumen yang kita submit juga harus lengkap supaya tidak bermasalah nih dalam perizinannya. Oke Bapak, selanjutnya mungkin jadi kalau teman-teman ini pelaku usaha mau daftar itu bisa daftar sendiri atau harus gunakan pihak lain Pak, atau pihak ketiga seperti calo dan lain-lain seperti itu, gimana nih Pak? Oke. Nah ini ya seluruh warga Sumatera Utara gitu ya, gimana pun berada, tidak perlu pihak ketiga untuk pengurusan izin edar BPOM. Ingat tuh, tidak perlu pihak lain. Karena pihak ketiga itu calon sebenarnya belum tentu mengetahui syarat-syarat yang ditetapkan. Ya memang ini cukup teknis, ya, detail. Ya. Sebaiknya dan seharusnya langsung saja pelaku usahanya datang ke Balai Besar POM di Medan. Ya, datang ke kantor kami. Wajah-wajah sumringah yang penuh senyum akan melayani Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Dan semuanya akan transparan kok, gitu ya. Dalam beberapa kasus Pak Awal, ada beberapa yang menyerahkan perizinannya, pengurusannya kepada pihak ketiga. Oh iya. Ya. Dan ketika pihak ketiganya sudah datang ke kantor, mungkin membawa sebagian dokumennya, dan pihak ketiga itu menyampaikan kepada pelaku usaha, saya sudah ngurusnya. Nah, kita tinggal tunggu saja. Padahal gitu ya, masih ada beberapa harus dilengkapi, dan itu terkadang nggak disampaikan kepada pelaku usahanya. Jadi terkesan seolah lama, dan kadang-kadang ada hal-hal lain yang di situ yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, sekali lagi kami garansi para pelaku usaha datang ke Balai Besar POM di Medan atau melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen, silakan ditelepon gitu ya, melalui media sosial kami juga silakan hubungi di sana, boleh DM gitu ya, cek di sana, pasti kita akan dampingi, pasti kita akan kawal. Ya. Begitu Pak Awal. Baik, terakhir Pak, kira-kira resiko paling besarnya apa sih yang dihadapi kalau kita nggak punya izin edar tapi tetap jualan nih gitu kira-kira? Baru aja udah langsung terakhir Pak Awal ini gitu ya. Ya. Ada namanya Jempol Pemandu ya, inovasi Balai Besar POM di Medan, itu program jemput bola pelayanan terpadu gitu ya. Ini harus kami sampaikan ke seluruh masyarakat. Pokoknya jangan ke pihak ketiga. Karena ini, kalau pengurusannya ke pihak lain itu bukan tanggung jawab BPOM. Begitu Pak Awal ya. Dan kembali ke pertanyaan Pak Awal, bagaimana kalau nggak punya izin edar? Kalau Pak Awal nggak punya SIM, berkendara gimana? Jangan polisi. Nah itu, ya kan? Kalau membangun bangunan tidak punya izin membangun, kira-kira apa? Ya dilarang kan gitu untuk meneruskan pembangunannya. Begitu juga dengan produk obat dan makanan yang tidak memiliki izin edar, iya pertama tentu dilarang karena ini memang itu aturannya. Yang kedua akan diberikan sanksi, baik sanksi administratif oleh Badan POM atau instansi lain yang memang terlibat juga dalam pengawasan. Pengawasan kan bukan hanya kita, ada Disperindak, ada kepolisian juga, ada instansi lain yang memang melakukan pengawasan. Tapi katakan dalam konteks kita, tentu akan kalau ada temuan bisa ditarik dari peredaran, dimusnahkan, bahkan sampai dengan apa? Proses hukum. Kita tidak mau kan, gitu ya, wajah-wajah yang baik-baik di BPOM ini kan, gitu ya, harus melakukan tindakan penegakan hukum kan kepada pelaku usaha. Harapan kita tidak ada. Tetapi kalau memang sudah diberikan pembinaan, sudah diberikan sanksi administratif, tidak tindakan,
gitu ya. Tentu kita untuk perlindungan masyarakat, nah ini perlindungan masyarakat, maka kita akan mengambil tindakan untuk meremedium, yaitu penindakan hukum. Ya itu adalah hal yang memang harus kita lakukan supaya pelaku usaha tertib, pelaku usaha juga nyaman. Karena kita begini Pak Awal, kalau saya memiliki izin edar terus perusahaan lain tidak, itu kan kecemburuan juga. Iya, tidak adil ya Pak. Oh tidak adil. Iya. Kita kan negara hadirkan untuk mewujudkan keadilan. Oke. Iya. Pak, saya tertarik dengan sejempol pemandu tadi. Apakah kira-kira bisa dielaborasi sedikit Pak? Seperti apa Ki pendampingan UMKM-nya Badan POM ini? Awal tertariknya sama jempol pemandu kan bukan dengan saya kan? Iya Pak. Iya, jempol pemandu. Iya. Jadi jempol pemandu itu adalah jempol bola yang terpadu, gitu ya. Jadi pelaku usaha yang mungkin saya punya produk di kampung saya gitu ya. Apa ya? Kalau di kampung saya itu dulu namanya Adalihat, maksudnya Adalihat ya, saya nggak tahu ya. Atau sotul ya, tahu sotul ya. Ini orang-orang beda nggak tahu orang di kampung sana. Mau dibikin misalnya sotul kemasan gitu ya. Ya kan? Ya mungkin kita nggak tahu. Bahkan kita mungkin BPOM sendiri masih ada beberapa kriteria produk pangan yang perlu pendalaman lagi kan gitu ya. Gitu. Nah, masyarakatnya langsung tanya dulu ke kita. Tim sertifikasi kita akan mendampingi mengawalnya. Ini produk yang akan Bapak Ibu buat, maka aturannya ini ya yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian kita akan hadir di tempat pelaku usaha itu. Dan nah ini untungnya kalau kita hadir, BPOM hadir itu free. Betul ya Pak awalnya? Ya, Pak, ya? Itu free. Jadi kalau kita ke Kabanjahe misalnya, ada pendampingan UMKM di sana, kita BPOM hadir dan itu free, itu gratis. Jadi pelaku usaha jangan berpikir ini mendatangkan BPOM ini harganya mahal seperti itu. Itu harus kita jelaskan. Itu bagian dari jempol pemandu. Ya, maka sampai tuntas tas gitu ya, sampai mendapatkan izin edar akan kita kawal. Itulah konsep umum dari jempol pemandu itu. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Begitu tadi sudah sangat jelas sekali terkait dengan perizinan dan pendampingan UMKM melalui jempol pemandu yang dijelaskan oleh narasumber kita, Bapak Kepala Balai Besar POM di Medan. Terima kasih Bapak sudah hadir di dalam kegiatan podcast khusus Markombur Medan. Demikian para pemirsa podcast POM TV. Begitu pentingnya tadi ya izin edar tadi sudah dijelaskan. Karena ini adalah sebuah prasyarat bagi untuk produk bisa rilis di pasaran dan untuk UMKM naik kelas. Saya pembawa acara, host pada kegiatan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa POM TV. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.